Halo, selamat malam investor dan trader. Kembali lagi di channel Ide Investasi atau Investment Idea. Kali ini saya ingin membahas saham Buana Finance atau BUFIN, di mana target 1565 sudah pernah saya berikan di bulan Maret, tetapi dikarenakan BUFIN menuju bottomnya dulu, maka kembali lagi saya memberikan target 1565 untuk tahun 2022 ini. Mari kita simak. BFI Finance tetap menuju 1565, technical mid fundamental. Oke, BFI Finance, mereka mengklaim merupakan digital multi finance yang pertama di Indonesia, di mana per 15 Juli 2022, BFI Finance itu berada di sektor finance, industri multi finance digital, dengan kapitalisasi pasar sebesar 18.282,3 miliar rupiah, dan mempunyai floating stock public sebesar 45,57%, di mana floating stock public yang besar kali ini juga dapat menggerakkan IHSG, karena IHSG sekarang menghitungnya dari floating stock public. Trinugraha Capital sebagai pengendali mempunyai saham sebesar 48,15%, di mana isi Trinugraha Capital adalah Triputa Group, North Star Group, dan Garibadi Thohir. BUFIN relatif to GCI untuk tahun 2022 secara year to date, kalau teman-teman lihat, jadi yang komposit itu yang warna merah atau IHSG yang warna merah, BUFIN-nya itu adalah yang chart warna hijau. Untuk year to date, bila teman-teman memegang BUFIN dari tanggal 1 Januari, maka posisinya masih 5% minus terhadap IHSG. Seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana prospek untuk kedepannya? Karena posisi 5% minus dari IHSG, ini saya melihatnya adalah suatu opportunity yang bagus untuk teman-teman dapat memulai trading atau investasinya. Oke, BFI Finance Corporate Finance, BFI Finance dan Corporate Action terbarunya adalah mereka melakukan tender offer pada harga 1.200 pada bulan Februari sampai dengan Maret 2022. Kemudian Trinugraha Co mengangkat Bapak Jerry Eng sebagai pengendali yang sudah diangkat dan diresmikan oleh OJK. Ya, ini adalah corporate action terakhirnya BUFIN, selain mereka memang bagi dividen sebesar Rp10 ya, kalau nggak salah sekitar 3 atau 4 hari yang lalu. Mari kita lihat BFI Finance highlight untuk 2022 kuartal 1. Secara aset total, BUFIN mengalami kenaikan 15,35% year on year, secara kuartal per kuartal BFI Finance asetnya naik sebesar 4,59%. Secara pendapatan untuk year on year, BUFIN mengalami kenaikan sebesar 18,48% dan kuartal per kuartalnya hanya naik 1,63%. Untuk net profitnya, BUFIN tumbuh sebesar 72,55% secara year on year, dan untuk kuartal per kuartal adalah 18,1%. Untuk EBITDA-nya atau earning before income tax, depresiasi dan amortisasi, BUFIN membukukan kenaikan sebesar 20,06% year on year. Nah, di sini kita bisa melihat konsep digital finance-nya digital multi finance-nya BUFIN. Kalau teman-teman lihat ya, nih, pendapatannya BUFIN itu hanya naik 18,48% secara year on year, dan secara kuartal dia mengalami kenaikan hanya 1,63%. Ini adalah konsep dari digital finance atau digital multi finance. Dia memiliki kenaikan sebesar 72,55% dari sisi net profit.
dan 18,1%. Ini berarti biaya operasionalnya dia adalah cukup rendah. Karena dengan pendapatan yang cuma sedikit, tetapi net profit-nya dapat dibukukan lebih tinggi. Kurang lebih seperti itu. Atau ada kemungkinan memang Bovin berhasil mengembalikan pencadangan piutang tak tertagihnya untuk masuk ke dalam laporan keuangan di tahun 2022 ini. Tapi itu tidak masalah. Yang menjadi highlight bagi kita adalah pendapatan naik kecil, tetapi net profit-nya itu bisa tumbuh besar. Dan nanti kita bisa lihat bahwa net profit yang besar ini adalah berdasarkan dari net profit operation. Oke, kita lihat. Ini yang kita lihat adalah Bevin Financing. Ya, untuk kuartal keempat tahun 2021, teman-teman bisa lihat komposisinya. Ya, ini yang saya suka adalah komposisi dari financing Bevin yang terbanyak atau terbesar berada pada modal kerja atau working capital. Mari kita lihat bagaimana pertumbuhan kinerja Bevin pada kuartal pertama tahun 2022. Ya, ini kuartal pertama tahun 2022, di mana working capital-nya, pendanaan working capital-nya itu menguasai sebesar 62,35% dari total portofolio pendanaannya Bevin. Menurut saya ini cukup sehat ya, karena biasanya modal kerja atau working capital itu merupakan pinjaman atau pendanaan yang berada di bawah 1 tahun. Karena kegunaannya memang hanya untuk 1 tahun. Berbeda dengan konsep investasi atau biasanya kalau multiguna ini Bevin ini masuk ke dalam KPR atau perumahan. Atau investasi ini biasanya lebih dari 1 tahun, dan kalau ya teman-teman tahu kalau perumahan pasti pendanaannya itu adalah lebih dari 1 tahun. Jadi saya nilai ini adalah pendanaan yang lebih produktif ya, karena pendanaannya hanya akan sampai dengan 1 tahun, di mana biasanya kalau untuk 1 tahun itu biasanya kemacetan kreditnya itu jauh lebih kecil. Oke, nanti kita bisa lihat di belakang akan rasio-rasio ini. Oke, jadi secara singkat adalah kalau working capital atau kebutuhan working capital itu didanain, biasanya itu kebutuhannya hanya untuk 1 tahun, dan pinjaman 1 tahun biasanya tidak terlalu terkena impact atas fluktuasi kemungkinan akan naiknya suku bunga di Indonesia. Jadi bisa dibilang relatif aman portofolio dari BFI Finance ini. Jadi portofolio BFI Finance yang aman adalah kita nilai dari komposisinya yaitu sebesar 62,35% dari total portofolionya Bevin. Nah, ini kita bisa lihat rasionya. Ini saya sangat menyukainya. Ini untuk nomor 1 yang saya highlight ini adalah nomor 1, VAR, Financing to Asset Ratio, atau kalau kita biasa ngelihat laporan keuangan di bank, ini konsepnya sama dengan loan to deposit ratio. Bevin itu memiliki kenaikan distribusi financing dari kuartal keempat tahun 2021, yaitu hanya sebesar 87,5. Kemudian dia naik rasionya 5% menjadi 90,09%. Nah, di box yang ini, teman-teman bisa lihat, ini adalah box yang sesuai ketentuan OJK yang diajukan oleh OJK berdasarkan POJK 35 nomor 35. Ya, rasio-rasionya BFI Finance itu semua di bawah atau di atas rasio yang diizinkan oleh OJK. Contoh, rasio piutang pembiayaan bermasalah. Ini yang tadi saya sebut non-performing financing. Kalau secara bruto, OJK mensyaratkan di bawah 5%, sedangkan Bevin mengalami penurunan bahkan dari 31 Desember
NPV yang brutonya dari 1,25 menjadi 1,06%. Berarti ini mengalami penurunan. Tetapi kalau dari rasio piutang pembiayaan bermasalah secara neto, BEFIN mengalami kenaikan sebesar 0,3 secara kuartalnya. Dari 0,23% menjadi 0,26%. Tetapi apakah ini aman? Tentu aman, karena masih di bawah rasio yang diizinkan OJK, yaitu sebesar 5%. Jadi kecil sekali ya netonya piutang bermasalahnya BEFIN, tidak sampai 0,3%. Oke, jadi teman-teman bisa melihat sendiri nih rasio-rasio yang diberikan oleh BEFIN di laporan keuangan terakhirnya. Kemudian kita langsung masuk ke target price. Saya sedikit review BEFIN target saya yang pernah saya share di 25 April 2022 ini. Waktu itu saya menulis, nanti videonya saya share di atas, yaitu BEFIN harus menyelesaikan retracement jangka pendeknya. Jadi ini target saya kemarin di 25 April, retracement jangka pendeknya harus dicapai sampai dengan level 1370. Ya ini, teman-teman. Di mana bila level 1370 bisa dilewati, saat itu saya memberikan target BEFIN adalah untuk mencapai ke 1565. Tetapi kenyataannya yang terjadi adalah BEFIN ini mengalami penurunan harga, karena memang IISG juga mengalami koreksi. Tetapi mari kita lihat, apakah penurunan harga dari BEFIN ini sudah selesai. Dan saya, mari kita lihat, karena pendekatan yang saya akan pakai adalah pendekatan Elliott Wave untuk melihat ada di wave berapakah BEFIN ini, dan apakah BEFIN sudah selesai melakukan koreksinya. Jadi ini adalah BEFIN downtrend di dalam Elliott Wave per bulan Juli. Saya berhasil melihat BEFIN. BEFIN ini telah menyelesaikan wave 3-nya. Ini wave 3 yang pertama, dan ini wave 3 extension-nya, yang kemarin sempat mereka menyentuh level 1450. Kemudian, BEFIN setelah itu memasuki wave 4. Wave 4 itu adalah wave koreksi pada saat sebuah chart itu mengalami uptrend. Untungnya, wave 4-nya BEFIN ini adalah wave 4 dalam konsep koreksi yang standar. Jadi kalau teman-teman lihat, saya menghitung wave 1-nya dari sini. Yang pertama, ini wave 1. Karena ini tingginya masih sama ya teman-teman ya. Jadi dari wave 3 extension, saya menghitung ini wave 1-nya BEFIN, kemudian ini wave 2-nya BEFIN, dan wave terpanjang biasanya adalah wave 3-nya BEFIN. Ya, ini dari level 1350 BEFIN jatuh ke level 1050. Ya, ini adalah wave 3-nya BEFIN. Kemudian BEFIN membentuk pattern wave 4-nya dalam bentuk pattern A, B, C. Ya, teman-teman lihat nih A, B, C. Kemudian BEFIN menyelesaikan wave 5-nya di sini. Jadi setelah wave 4A, B, C, maka BEFIN menyelesaikan wave 5-nya di level sekitar di 950. Kemudian biasanya sesudah wave 5 selesai, untuk memasuki wave 1 bullish-nya lagi, pattern itu harus kebentuk 3 ombak kecil. Ini wave 1, ini wave 2, dan ini wave 3. Jadi ada kemungkinan BEFIN nyentuh wave 3 di sekitar level 1200, kemudian dia akan koreksi kembali ke level 1150 untuk memulai wave 1 pertama kalinya. Gitu. Jadi wave 1 untuk pertama kali, dan berarti ini BEFIN akan menyelesaikan wave 5-nya ya teman-teman ya. Ini wave 4 besar, ya, ini wave 3 extension-nya, berarti ini akan memulai wave 5 besarnya. Wave 5 besarnya itu akan menuju kemana? Mari saya share kepada teman-teman. Ya,
Ini dia. Jadi ini wave 3 extension, dan ini ada wave 4-nya, wave 4 besar. Dan maka Buffin akan menyelesaikan wave 5-nya, ini areal targetnya, yaitu berada pada 1550 sampai dengan 1695. Ya, ini yang saya kotak merah. 1550 sampai dengan 1695 merupakan target dari wave besar terakhirnya Buffin. Oke, untuk Buffin target price, ini waktu itu teman-teman bisa lihat, per 13 Maret, saya juga memberikan harga di 1550 untuk Elliott Wave target price, dan untuk target price fundamental berada pada 1620. Ya, tapi pada saat itu, Buffin, saya memakai pengukurannya berdasarkan fiscal year 2021, dengan earning per share 70,71 dan book value per share-nya 466. Seperti yang teman-teman ketahui, Buffin ternyata lebih memilih koreksi dahulu, mencari bottoming-nya, jadi dia tidak menyentuh target yang saya berikan pada Maret, yaitu di 1550 dan 1620. Oleh karena itu, mari saya sajikan Buffin target price per 17 Juli 2022. Yaitu target price secara teknikal berada pada level 1550 sampai dengan 1700. Kemudian untuk fundamentalnya, target price Buffin berada pada 1544 secara fundamental. Nah, sekarang kita ukur nih. Bila level target Buffin, saya ambil yang paling bawah di 1550, berdasarkan fundamental tahun 2022. Jadi ini saya mencoba melakukan forward looking atau valuasi ke depan untuk Buffin. Bila hasil kuartal pertama tahun 2022 itu disetahunkan, maka EPS Buffin berada pada 100 dan book value per share-nya berada pada 509. Di mana bila target 1550 dibagi dengan IPS 100, maka price earning ratio-nya berada pada 15,5 kali. Dan bila target harganya di 1700, maka price earning-nya Buffin berada di 17 kali. Mari kita lihat benchmark-nya Buffin, yaitu saya memakai pendekatan price earning ratio standar deviasi untuk 5 tahun ke belakang. Price earning ratio Buffin untuk 5 tahun ke belakang dengan pendekatan standar deviasi band berada pada min-nya berada pada 15,31 kali min. Jadi ini merupakan target yang masuk akal bila Buffin mencapai target 1550 karena benchmark-nya berada pada 1531 min, standar deviasi. Dengan catatan, Buffin earning per share-nya untuk tahun 2022 ini harus dapat mencapai di nilai 100 atau book value per share-nya dapat mencapai di level 509, maka target price Buffin di 1550 dan 1700 akan dapat tercapai. Ini yang saya bilang dengan technical meet the fundamental, karena harga target technical berdekatan dengan target fundamentalnya. Jadi upside dengan menggunakan pendekatan teknikal masih berada pada mempunyai upside sebesar 35,37%, dan target fundamentalnya saya ambil berdasarkan agregat 4 sekuritas. Jadi untuk kali ini saya membandingkan dengan agregat sekuritas, saya tidak menghitung EBITDA, saya tidak menghitung PBV, saya hanya mensetahunkan PBV dan PER untuk saya bandingkan dengan target agregat 4 sekuritas, dan semuanya make sense perhitungannya dan masuk. Biasanya kan kalau teman-teman melihat di video-video yang lain, saya bahkan memakai forward valuasi di BNI, saya bahkan menghitung risk free rate-nya, tetapi saya juga mau mengajarkan kepada teman-teman bagaimana cara yang paling efektif untuk menghitung target price.
Oke, jadi saya memakai price earning ratio BeFin berdasarkan kuartal pertama tahun 2022 yang disetahunkan, kemudian saya bandingkan dengan 5 tahun price earning ratio standar deviasi band pada posisi min. Jadi standar deviasi bandnya yang saya pakai min, bukan +1 atau bukan +2, tetapi min standar deviasinya. Dan lalu saya bandingkan dengan price earning ratio bila disetahunkan, apakah mendekati atau tidak. Jadi itu yang saya ingin share dengan teman-teman untuk price earning BeFin, di mana technical analysis meet fundamental analysis. Oke, bila teman-teman ada pertanyaan, bisa kirim email atau leave comment di dalam video ini. Kemudian disclaimer informasi oleh ide investasi adalah saya saat ini tidak mempunyai posisi pada saham BeFin dan saya tidak terafiliasi dengan perusahaan maupun perusahaan sekuritas manapun. Data yang disajikan adalah data publik yang dapat diakses oleh masyarakat umum, di mana target price diolah oleh saya berdasarkan interpretasi saya atas data umum yang ada. Jadi sekian, jangan lupa like and subscribe video BeFin ini, dan kiranya semoga teman-teman mendapatkan cuan dari BeFin, dan kalau misalnya loss, jangan sampai loss terlalu dalam. Salam ide investasi, dan sampai ketemu pada video-video review berikutnya.